Welcome back to Sarni Brothers, Mas Dika kembali lagi. Dan di sini gue nggak main game dulu ya, karena gue juga tanggal 8 Maret sebelumnya gue dapat berita duka, yaitu kehilangan sang mangaka legendaris yang sudah menulis Dragon Ball sampai saat ini, yaitu Akira Toriyama. Gue sebagai anak 90-an juga merasa pilu ngeliat ini. Kenapa udah rela ninggalin, rela banget ya ngeliat itu berita ini. Kenapa? Gue juga sebenarnya juga suka sama Dragon Ball, terutama juga suka sama Dragon Ball Z. Jadi panjang sekali lah ceritanya seperti apa gue itu suka sama Dragon Ball. Ini juga merupakan karangan dari beliau sendiri yang paling legend dan semakin sukses sampai saat ini. Dan ini juga jadi poin penting kenapa gue harus bikin video ini, untuk bisa melihat sekilas balik sambil cerita gimana caranya gue juga suka Dragon Ball Z itu sampai saat ini. Jujur gue juga benar-benar pilu lah ngelihat kepergian beliau. Tapi gue sedikit cerita singkat lah mengenai Akira Toriyama ini seperti apa. Waktu itu dia lahir tahun 1955 di Nagoya pada tanggal 1 April. Dia dikenal sebagai mangaka alias seniman manga dan seorang desainer karakter legendaris. Reputasinya dikenal luas lewat karya manga melalui Dragon Ball series. Karena waktu itu Dragon Ball manga itu debut pada tahun 1984 ya. Karena waktu itu Akira Toriyama mengagumi karya milik Walt Disney, yaitu 101 Dalmatians, itu tahun 1961. Akhirnya dia pun menggeluti dunia ilustrasi, termasuk mempelajari karya yang lahir dari medium tersebut. Alhasil beberapa manga dia mencoba, termasuk merilis yang judulnya Wonder Island pada 1978, tapi waktu itu sempat ditolak. Dan akhirnya dia mencoba beberapa karya lagi, yaitu sebelum Dragon Ball itu ada tuh namanya series Dr. Slump ya, tahun 1980 sampai 1984. Nah, habis itu lanjut Dragon Ball, perjalanannya Son Goku. Ya, waktu itu gue juga pas masih TK ya, sama kakak gue itu gue suka banget sama Dragon Ball. Waktu itu pas gue masih TK ya, pas masih zaman-zaman PS1. Nah, gue waktu itu pernah nonton Dragon Ball itu yang pertama tuh Dragon Ball Z di Indosiar. Pasti kalian juga pernah nonton Dragon Ball Z di Indosiar ya. Kakakku juga suka Dragon Ball Z. Waktu itu aku sama kakakku juga pernah main game PS1-nya, yaitu Dragon Ball Z Legends sama itu Dragon Ball GT Final Bout. Ya, perjalanannya juga lumayan panjang juga sih. Dragon Ball Z itu waktu yang ditayang di TV itu waktu ketika pas masuk episode yang lawan Majin Buu. Ya, pas waktu itu turnamen dan masuk ke eranya Majin Buu Saga. Selain itu, gue juga pas awal-awal lihat Dragon Ball, main game PS1-nya yang Dragon Ball Z Legends, aku
tertarik dan histeris banget sama karakter Vegeta. Ya, kenapa gitu? Karena aku lihat dari kostumnya Vegeta, mulai dari pakaiannya Vegeta yang itu, mulai dari armornya sama tank topnya. Itu pas Vegeta yang di pertama kali debut Super Saiyan yang di Android Saga. Ya, itu pas lawan Android manusia buatan sama lawan Cell. Dan gue emang sampai sekarang suka sama karakter Vegeta. Sumpah, waktu itu gue juga emang histeris banget, suka banget sama Vegeta. Nah, kemudian gue juga punya game PS2-nya lagi pas waktu SD kelas 2 ya. Ya, gue waktu itu punya game judulnya Dragon Ball Z Budokai 3. Ya, gue waktu itu pernah main juga sama kakak gue. Gue emang suka banget pakai Vegeta. Kalau Budokai 3 itu cara dapetin Vegeta itu pas kalahkan aja pas lagi Dragon Universe ya, story mode pakai Goku. Langsung dapat tuh karakternya. Ya simple aja. Itu yang pas Saiyan Saga. Ya gitu aja. Tapi gak hanya itu, kemungkinan besar gua juga suka karakter-karakter lain. Kayak sebelumnya itu adalah Trunks. Trunks itu kenapa gue suka banget, karena waktu itu gue lihat Trunks ini karakternya ternyata dia bawa pedang beneran. Trunks yang dari masa depan ya, itu kan bawa pedang, dia ngebatal bawa pedang. Terus gue juga lumayan suka lah sama Trunks yang masa depan itu. Itu waktu itu dia debut di Android Saga. Nah, menurut gue tentang Akira Toriyama ini emang bisa dibilang karyanya sama serinya sama pengembangan gamenya ini juga lumayan laris banget lah di seluruh kalangan negara. Dan yang gue tahu emang dubbing bahasa Inggrisnya lumayan histeris banget, lumayan ngeri banget. Pertama pemerannya Goku yang bahasa Inggris. Yang paling pada histeris sama bikin ngefans itu adalah teriakannya Goku yang versi bahasa Inggris. Terutama yang isi suaranya Goku yang Inggris itu Sen Schemmel. Sen Schemmel itu emang gigi banget teriakannya. Ini cuplikannya ya, sebentar ya. Guys, ini adalah cuplikan. Yang paling legend ini adalah cuplikan gimana Goku pertama kali jadi Super Saiyan. Ini yang pasti momen yang paling legendaris banget, bener gak? Nah ini dia, ketika Goku jadi Super Saiyan. Ini pas lawan Frieza. I won't let you get away with this! Dan sumpah gue masih suka Dragon Ball Z sampai sekarang. Pertama kali jadi Super Saiyan dan ternyata I won't let you!
paling legend banget guys. Mengingat gua emang suka Dragon Ball Z sampai sekarang. Gohan, listen very carefully. You must leave this planet now and take Piccolo with you. Got it? This is the last time I'm going to tell you! Get out of here right now, Gohan! Ini dia pertama kali Goku jadi Super Saiyan karena kematiannya Krillin. Ya emang yang paling ngeri itu adalah Goku jadi Super Saiyan yang pertama kali. Itu yang paling legend banget. Selain itu, pas yang paling historis banget itu adalah ketika Goku jadi Super Saiyan 3. You're going to love this. Trust me. What you're seeing now is my normal. Nah, ini yang pas lawan Majin Buu. Pertama kali jadi Super Saiyan 3. And this is what is known as a Super Saiyan that has ascended past a Super Saiyan. Or you could just call this a Super Saiyan 2. Yang terakhir. Ini gerakannya Goku yang paling ngeri. You've changed your hair, so what? Just wait. Has he really found a way to surpass an ascended Saiyan? Is that possible? He must be bluffing. I mean, what would that make him? Double ascended? And this What's he doing? is to go even further beyond. Buset, ini yang paling teriakan paling ngeri. Kalau pas nonton Dragon Ball versi bahasa Inggrisnya. No, stop it, Goku! If you do this now, it's going to drain away all the time you have left on Earth. And I'd say you need every second of it as it is. Bahkan bumi sampai bergetar gitu aja, paling ngeri. It's unreal. Sampai bergetar, darah kami bergetar. Do it, Dad! Too much. What's going on? Goten's dad is putting out even more energy than before. I should go. I don't want to get yelled at again. Oh, sampai segitunya ngeri. Stop it now, Goku! With terror in the streets. Sampai ngeri banget ini. World is shaking apart. Bahkan kakak gua suka banget sama If he Goku doesn't yang stop Super this, Saiyan 3. everything is going to be destroyed. Please, somebody make it stop!
Iya, teriakan paling ngeri. Dan ternyata ini adalah Goku Super Saiyan 3. Ya, kalau Super Saiyan 3 ini emang langka banget lah di serial Dragon Ball. Bahkan di Dragon Ball Super aja juga jarang banget ada yang pakai Super Saiyan 3 kayak gini. Ya begitulah. Dan gua sendiri juga ratingnya juga masih gede ya, karena masih sebagai fan berat Dragon Ball Z sampai sekarang. Vegeta aja nggak bisa tuh jadi Super Saiyan 3. Tapi yang paling uniknya aku nemu Vegeta jadi Super Saiyan 3 di Dragon Ball Raging Blast yang di game PS3. Now to show the world. To show them a Super Saiyan among Super Saiyans. Behold! Iya, nggak disangka-sangka juga loh, di game PS3 doang Dragon Ball Raging Blast sama Dragon Ball Raging Blast 2. Oh, waktu itu gue juga pernah main game PS3-nya juga di PS3, tapi yang versi udah versi jailbreak, jadi ya biasa juga lah. Apa? I guess so. Well, that was odd, tapi ya ini benar-benar langka banget di anime, baik di seriesnya maupun di animenya juga. Ini benar-benar langka banget kalau masalah Super Saiyan 3. Jujur kalau Vegeta itu kalau di game tuh gua lebih suka main pakai Majin Vegeta. Biasanya tuh di Budokai 3. Kalau kalian tahu Budokai 3 pasti kalian pernah main gamenya juga. Tapi yang seingatku ya, orang-orang di sini pada suka main game Budokai Tenkaichi 3. Ya gue juga pernah main game Budokai Tenkaichi 3, terutama gue lebih suka pakai Vegeta yang Super Saiyan 4. Itu yang di Dragon Ball GT. Nah, kalau kalian tahu kenapa gue suka Budokai 3, ini alasannya. Jadi gue itu emang suka Vegeta yang pakai armor, terus bentuknya itu Majin Vegeta. Majin Vegeta, Vegeta yang kena santet tapi berubah jadi Super Saiyan 2 dan bentuknya ngeri banget. Bahkan jurus ledakan dirinya aja langsung bisa bikin lawan KO kalau timingnya bagus. Bener nggak? Jadi kalau kalian penasaran, lihat aja video ini. Ya, begitulah singkat ceritanya kenapa gue emang suka game-game Dragon Ball. Dan gue juga suka anime Dragon Ball, terutama Dragon Ball Z. Jadi banyak sekali sih pengalaman gue ketika gue suka dengan Dragon Ball Z. Terutama ketika gue main game mulai dari Dragon Ball Z, Budokai 3 yang di PS2, kemudian Dragon Ball Z. Berikutnya yang gue pernah mainin itu Tenkaichi 3 juga. Budokai Tenkaichi 3,
sama Dragon Ball Z Infinite World. Selain di Infinite World, itu kan lanjutan dari series Budokai 3, jadi ada pelengkapnya lah. Sama berikutnya Dragon Ball Z Shin Budokai Another Road, itu yang ada di PSP. Ya kayak gitu aja sih. Kemudian kenapa gue suka banget sama karakter Vegeta, dilihat dari rambut jabriknya, terus sama pakaiannya, sama yang paling menarik tuh adalah bagian sarung tangan sama sepatunya juga. Ya kenapa gue lihat kayak gitu gue suka banget ya, biasa ini emang ciri khasnya Vegeta sendiri, bener gak? Ciri khasnya Vegeta sebagai petarung Saiyan sejati. Dan ketika gue baca manganya Dragon Ball Super, itu bentuk Vegeta udah melebihi bentuk yang paling ngeri lagi, menyerupai Master Ultra Instinct-nya Goku yang udah semakin kuat ini, yaitu Ultra Ego. Ultra Ego, rambutnya Vegeta jadi warna ungu tua, ungu gelap, terus warna bagian mukanya juga hampir menyerupai Super Saiyan 3. Ya begitulah, paling ngeri. Kalau kalian mau tahu cuplikannya, silakan aja. Ya beginilah gua lihat-lihat bentuk Ultra Egonya, ngeri banget. Ini pas ketika Vegeta latihan dan berhadapan dengan musuh baru lagi, yaitu Granola. Ya setahu Dragon Ball Super ini sampai berhadapan dengan Granola, beneran. Vegeta bentuk Ultra Ego, matanya warna kuning, terus bentuknya lumayan ngeri banget ini, kayak menyerupai apa gitu. Ini bentuk yang benar-benar kayak semacam bentuk jahat atau evil gitu, tapi bisa dibilang ini kayak bentuk paling ngeri juga nih, bentuk versinya Vegeta. Dan Ultra Ego ini bisa dibilang bentuk yang lumayan ngeri. Jujur gua suka juga sih dengan bentuk ini, tapi Vegeta yang paling cool itu, yang paling ngeri itu juga berikutnya Super Saiyan Biru Evolusi. Super Saiyan Biru Evolusi ini yang di Dragon Ball Super pas dia berhadapan dengan Toppo. Itu pas di turnamen kekuatan ya, Tournament of Power di Dragon Ball Super. Itu battlenya klimaks banget, ngeri banget. Sampai akhir-akhir lumayan ngeri banget. Sumpah ngeri banget Dragon Ball Super yang di turnamen. Bahkan jurus ledakan dirinya aja ngeri banget, beneran. Ya sekilas kayak gitu aja dulu sih untuk Dragon Ball sampai Dragon Ball Z sama Dragon Ball Super. Untuk selanjutnya ya, gua udah bikin jadwal dan udah tak posting di komunitas dan di Instagram, bahkan di TikTok. Gua nanti bakal mau nyoba upload game baru lagi, nanti game Dragon Ball Z Kakarot. Nah, Dragon Ball Z Kakarot ini game yang paling gua tunggu-tunggu banget. Jadi sambil ngulas balik cerita Dragon Ball Z itu seperti apa, karena cerita yang paling bagus di mangaka buatannya si mangaka legend Akira Toriyama ini adalah Dragon Ball Z. Bener nggak? Jadi kayak gitu aja dulu sih untuk sesi hari ini. So stay tuned ya, gua juga bakal OTW banget untuk ngegame
Dragon Ball Z Kakarot nanti. So mungkin kayak gitu aja dulu. Siapa tahu kalian ada cerita atau pengalaman juga lah mengenai Dragon Ball series. Jadi silakan aja komentar di video ini, dan jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya. Terus nanti gue sendiri juga mau nyobain game Dragon Ball Z Kakarot itu seperti apa nanti. Ya, mungkin kayak gitu aja dulu untuk sesi hari ini. Semoga bermanfaat. So, thank you for watching. See you later dan bye-bye.